Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Kamariah dengan NIM 28924500044, Prodi Manajemen dengan dosen pengampu Muhammad Taufan Nugroho SSI MM. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Etika Bisnis. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah salah satu bentuk struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mempengaruhi harga secara signifikan. Dalam pasar ini, harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran dan semua pelaku pasar dianggap sebagai price taker atau penerima harga. Contoh barang yang dijual seperti beras, gandum, sembako, sayur, buah-buahan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Yang kedua ada pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana transaksi barang dan jasa dilakukan tanpa campur tangan atau intervensi pemerintah. Dalam pasar bebas, harga barang dan jasa sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Pasar bebas berlandaskan prinsip kebebasan ekonomi di mana individu dan perusahaan memiliki hak penuh untuk mengambil keputusan ekonomi tanpa adanya pembatasan yang berarti. Yang ketiga adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah jenis struktur pasar di mana kondisi ideal dari pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Dalam pasar ini ada ketidakseimbangan kekuatan antara penjual dan pembeli, sehingga salah satu pihak dapat memengaruhi harga, kuantitas, dan kualitas barang dan jasa. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, pasar ini ditandai oleh adanya hambatan masuk bagi pesaing baru, produk yang berbeda-beda, atau jumlah pelaku pasar yang terbatas. Pasar persaingan tidak sempurna terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain, yang pertama ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah jenis pasar yang mana hanya satu penjual atau produsen yang menguasai pasar. Karena nggak ada pesaing lain, perusahaan monopoli bisa mengatur harga atau menentukan kualitas barang atau jasa sesuai keinginan mereka. Contoh, pasar monopoli PLN listrik, atau PDAM air. Yang kedua ada pasar oligopoli. Beberapa penjual, banyak pembeli. Jadi, pasar oligopoli adalah pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar. Mereka bersaing satu sama lain, tapi karena jumlahnya sedikit, mereka memiliki pengaruh besar dalam menentukan harga pasar atau syarat pasar. Contohnya, otomotif atau industri. Yang ketiga ada monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar yang dikuasai oleh satu pembeli untuk satu jenis produk atau jasa dari beberapa penjual. Karena pembelinya hanya satu, pembeli bisa mengatur harga beli dan kualitas barang jasa yang dibeli. Contoh pasar monopsoni, Pertamina atau minyak. Yang keempat, pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah pasar yang memiliki banyak penjual dan hanya beberapa pembeli. Dalam pasar oligopsoni, pembeli dapat mengatur atau mempengaruhi harga beli. Contohnya Alfamart, Indomaret. Yang keempat ada etika konsumen. Etika konsumen adalah seperangkat prinsip dan nilai moral yang harus dipegang oleh konsumen saat membeli, menggunakan, atau mengonsumsi barang dan jasa. Etika ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak kewajiban konsumen serta menjaga keharmonisan dengan produsen, lingkungan, dan masyarakat. Bisnis dan perlindungan konsumen adalah dua aspek yang berkaitan dalam dunia perdagangan. Sebuah bisnis bertanggung jawab untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas, sedangkan konsumen memiliki hak untuk dilindungi dari kerugian atau praktik yang tidak adil.
Bisnis dapat dibedakan dengan berbagai sektor seperti manufaktur, perdagangan, jasa, dan teknologi. Tujuan utama dari bisnis adalah menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan konsumen, sambil memperoleh keuntungan. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus mematuhi berbagai peraturan yang ada, baik yang terkait dengan pajak, tenaga kerja, hingga produk dan jasa yang mereka tawarkan. Sedangkan perlindungan konsumen adalah serangkaian tindakan dan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan konsumen tidak dirugikan dalam proses pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Hubungan produsen dan konsumen. Hubungan antara konsumen dan produsen adalah inti dari kegiatan ekonomi. Kedua pihak ini saling bergantung satu sama lain untuk menciptakan proses produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai hubungan antara konsumen dan produsen. Yang pertama ada definisi konsumen dan produsen. Konsumen adalah individu atau kelompok yang membeli atau menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Produsen adalah individu atau organisasi yang memproduksi atau menyediakan barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen. Yang kedua ada hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi, permintaan, dan penawaran. Hubungan utama antara konsumen dan produsen adalah melalui permintaan dan penawaran. Konsumen menciptakan permintaan dengan membeli barang dan jasa, sedangkan produsen menciptakan penawaran dengan memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kedua faktor ini berperan penting dalam menentukan harga pasar. Yang ketiga, kualitas harga. Harga barang atau jasa ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Jika permintaan tinggi dan pasokan terbatas, harga cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran melimpah dan permintaan rendah, harga akan turun. Yang keempat, ada pengaruh konsumen terhadap produsen. Konsumen mempengaruhi produsen melalui preferensi mereka terhadap produk tertentu. Jika konsumen lebih memilih produk organik, misalnya, produsen akan cenderung menyesuaikan penawaran mereka untuk memenuhi permintaan tersebut. Yang kelima, ada pengaruh produsen terhadap konsumen. Produsen dapat menciptakan produk baru yang inovatif, yang akan membuka pilihan lebih banyak bagi konsumen. Produsen juga dapat berinovasi dalam cara memasarkan produk seperti melalui platform digital atau penawaran produk yang lebih ramah lingkungan. Yang keenam, ada prinsip keadilan dalam hubungan perlindungan konsumen. Produsen harus bertanggung jawab atas produk yang mereka jual dan memastikan bahwa barang atau jasa tersebut aman digunakan serta sesuai dengan klaim yang mereka buat. Perlindungan konsumen seperti hak untuk mengembalikan barang yang cacat atau mendapatkan jaminan adalah bagian dari hubungan ini. Yang ketujuh, hubungan dalam dunia digital. Hubungan antara konsumen dan produsen menjadi lebih kompleks. Konsumen dapat dengan mudah mengakses berbagai produk dari berbagai produsen di seluruh dunia. Produsen juga dapat menyesuaikan tawaran produk berdasarkan data analitik konsumen. Yang kedelapan, ada keseimbangan kepentingan. Penting bagi produsen untuk memahami dan menjaga keseimbangan antara mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Begitu juga konsumen perlu bijak dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka serta menjaga hak-hak mereka sebagai konsumen. Contoh kasus etika konsumen. Yang pertama ada pembelian barang dengan niat menipu. Kasusnya, seorang konsumen membeli produk elektronik secara online dengan harga yang sangat murah, tetapi setelah menerima barang, ia menyadari bahwa kualitasnya sangat buruk atau produk tersebut tidak sesuai dengan deskripsi. Konsumen kemudian mengajukan klaim palsu atau mengembalikan produk dengan alasan tidak sesuai. Padahal,
Barang tersebut nggak rusak hanya karena ingin mendapatkan barang gratis atau pengembalian uang. Yang kedua ada penggunaan aplikasi dan perangkat lunak secara ilegal. Kasusnya, seorang konsumen mengunduh aplikasi atau perangkat lunak bajakan cracked software dari internet untuk menghindari membayar biaya lisensi atau langganan. Meskipun tindakan ini menguntungkan konsumen dari segi biaya, namun ini merugikan pengembang atau perusahaan yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari penjualan lisensi perangkat lunak mereka. Yang ketiga, menyebarkan ulasan palsu atau menyesatkan. Kasusnya, seorang konsumen menulis ulasan palsu di situs belanja online untuk memberikan penilaian yang sangat positif terhadap produk yang sebenarnya tidak memadai hanya untuk meningkatkan penjualan produk tersebut. Atau konsumen yang merasa tidak puas karena alasan pribadi menulis ulasan negatif yang tidak benar untuk merusak reputasi penjual atau produsen. Etika periklanan. Etika periklanan merujuk pada prinsip-prinsip moral dan standar yang harus dipatuhi oleh pihak yang terlibat dalam dunia periklanan, baik itu perusahaan, agensi periklanan, maupun media. Etika ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan kepada konsumen tidak menyesatkan, tidak merugikan, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Berikut adalah beberapa aspek utama yang terkait dengan etika periklanan. Yang pertama, kejujuran dalam iklan. Iklan harus jujur dan tidak boleh memberi informasi yang salah atau menyesatkan mengenai produk atau layanan. Iklan yang mengklaim manfaat tidak terbukti atau melebih-lebihkan kualitas produk dapat merugikan konsumen dan merusak reputasi perusahaan. Yang kedua, kepatuhan terhadap fakta. Menyajikan fakta yang tepat, iklan harus didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi seperti kualitas, harga, manfaat, atau bahan yang terkandung dalam produk. Penyajian fakta yang tidak akurat atau manipulatif untuk menarik perhatian konsumen adalah tindakan yang tidak etis. Yang ketiga, tidak memanfaatkan ketidaktahuan konsumen. Iklan tidak boleh dimaksudkan untuk mengeksploitasi ketidaktahuan atau kebingungan konsumen, terutama jika konsumen tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami iklan tersebut. Yang keempat, menghormati hak privasi konsumen. Dalam era digital, periklanan sering melibatkan pengumpulan data pribadi untuk menargetkan konsumen. Pengumpulan data harus dilakukan dengan izin konsumen dan sesuai dengan hukum privasi yang berlaku, serta tidak boleh digunakan untuk tujuan yang merugikan atau mengelabui konsumen. Yang kelima, menghindari diskriminasi dan eksploitasi. Iklan yang ditujukan kepada anak-anak harus sangat berhati-hati dan tidak boleh mengeksploitasi kecenderungan mereka untuk terpengaruh oleh iklan. Yang ketujuh, tanggung jawab sosial, yaitu tidak boleh merusak nilai-nilai moral dan budaya masyarakat, serta tidak memperburuk masalah sosial seperti kekerasan, kecanduan, atau ketimpangan sosial. Yang kedelapan, pentingnya kejelasan dalam penawaran. Iklan harus memberikan informasi yang jelas mengenai produk atau layanan yang ditawarkan, termasuk harga, syarat ketentuan, serta risiko yang mungkin terkait. Iklan yang menggunakan bahasa ambigu atau menyembunyikan informasi penting adalah tidak etis. Yang kesembilan, pemasaran yang tidak menyesatkan dengan celebrity endorsement. Ketika menggunakan selebritas atau tokoh terkenal dalam iklan, perusahaan harus memastikan bahwa mereka benar-benar menggunakan produk tersebut dan bahwa mengklaim yang dibuat dalam iklan dapat dipertanggungjawabkan. 10. Menghindari iklan yang merusak lingkungan. Periklanan yang mempromosikan produk atau layanan yang merusak lingkungan atau tidak berkelanjutan harus dilakukan dengan hati-hati.
Fungsi iklan. Iklan memiliki banyak fungsi yang berperan penting dalam dunia bisnis, komunikasi, dan pemasaran. Yang pertama, fungsi informasi. Memberikan informasi tentang produk atau jasa, iklan membantu konsumen mengetahui keberadaan suatu produk, layanan, atau merek, serta fitur atau manfaatnya. Yang kedua, fungsi promosi. Meningkatkan kesadaran konsumen, iklan bertujuan untuk mempromosikan produk atau layanan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Yang ketiga, fungsi persuasi, membujuk konsumen. Iklan dirancang untuk meyakinkan konsumen agar memilih produk atau layanan tertentu dibandingkan dengan kompetitor. Keempat, fungsi penjaga. Menguatkan posisi produk di pikiran konsumen, iklan sering digunakan untuk mengingatkan konsumen tentang produk yang sudah ada di pasar, terutama dalam industri yang kompetitif. Yang kelima, fungsi edukasi. Mendidik konsumen, iklan juga berfungsi untuk memberikan edukasi kepada konsumen tentang cara penggunaan, manfaat, atau dampak positif suatu produk atau layanan. Yang keenam, fungsi branding. Menciptakan dan menguatkan citra merek, iklan membantu membangun identitas dan citra merek di mata konsumen. Yang ketujuh, fungsi kompetitif. Meningkatkan daya saing, iklan digunakan untuk menunjukkan keunggulan produk dibandingkan dengan kompetitor sehingga meningkatkan mangsa pasar. Kedelapan, fungsi ekonomi. Mendorong pertumbuhan penjualan dengan menarik lebih nyaman konsumen, berkontribusi pada peningkatan penjualan dan pendapatan perusahaan. Yang kesembilan, fungsi sosial. Menyampaikan pesan sosial. Selain memproduksikan produk, iklan juga sering digunakan untuk menyampaikan pesan yang mendukung perubahan sosial positif. Yang 10, fungsi hiburan. Menyenangkan dan menghibur audiens. Iklan yang kreatif seringkali dibuat untuk menarik perhatian dan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi audiens. 11, fungsi komunikasi. Menyampaikan pesan dari produsen ke konsumen. Iklan adalah alat komunikasi langsung antara perusahaan dan konsumen, baik untuk menyampaikan informasi, promosi, maupun edukasi. Beberapa jenis-jenis iklan. Yang pertama, iklan berdasarkan media, iklan televisi, iklan radio, iklan koran atau majalah, iklan online atau digital, iklan outdoor, billboard, spanduk, iklan mobile, SMS, aplikasi, iklan film sinema. Yang kedua, iklan berdasarkan tujuan. Iklan promosi, penjualan, diskon, iklan pendidikan, kesadaran informasi, iklan perkenalan produk baru, iklan pengingat, mempertahankan kesadaran, iklan komparatif, perbandingan konsumen, iklan berdasarkan jenis produk, iklan barang konsumsi, makanan, minuman, iklan jasa, perbankan, asuransi, iklan teknologi, gadget, software, iklan kesehatan, obat-obatan, rumah sakit, iklan pendidikan, kursus, universitas. Iklan berdasarkan strategi. Iklan direktori, yellow page, iklan sponsorship, acara event, iklan product placement, film, acara TV, iklan influencer marketing, endorsement, iklan viral marketing, konten yang menyebar. Iklan berdasarkan metode. Iklan search engine optimization atau SEO, iklan pay per click atau PPC, iklan email marketing, iklan sosial media marketing, iklan konten marketing. Lanjut ada iklan kreatif, iklan animasi, iklan grafis, iklan video, iklan interaktif, iklan virtual reality. Lanjut ada iklan spesialis, iklan event, iklan pameran, iklan konferensi, iklan webinar, iklan podcast. Beberapa contoh kasus etika periklanan. Yang pertama, kasus iklan misleading atau menyesatkan. Contoh kasusnya, iklan Indomie tanpa pengawet. Indomie pernah membuat klaim bahwa produk mereka tanpa pengawet, yang memicu kritik dari konsumen dan pengawas periklanan.
Klaim ini dianggap menyesatkan karena mie instan menggunakan bahan-bahan yang dapat bertindak sebagai pengawet alami. Yang kedua, ada kasus iklan yang menyinggung norma sosial. Contoh kasusnya iklan rokok Sampurna Hijau. Sampurna Hijau pernah membuat iklan yang menunjukkan seseorang pria mengambil barang milik temannya secara diam-diam. Iklan ini dianggap mempromosikan perilaku yang tidak etis. Yang keempat, ada kasus iklan berbasis ketakutan. Contoh kasusnya iklan obat nyamuk Sovel. Sovel pernah membuat iklan yang menggambarkan anak-anak terkena penyakit serius akibat gigitan nyamuk. Meski informatif, pendekatan ini dianggap terlalu mengeksploitasi rasa takut. Yang kelima, ada kasus iklan kreatif yang berhasil. Contoh kasusnya, iklan ahlinya teh botol sosro. Iklan teh botol sosro yang mengusung slogan apapun makanannya, minumnya teh botol sosro berhasil menjadi ikonik di Indonesia. Iklan ini memanfaatkan pendekatan sederhana tetapi efektif untuk memperkuat identitas merek. Yang keenam, ada kasus iklan yang melanggar etika. Contoh kasusnya iklan rokok dengan slogan tidak pantas. Beberapa merek rokok lokal pernah menggunakan slogan yang tidak sesuai dengan norma atau terlalu vulgar dalam konteks humor. Salah satunya bahkan dinilai merendahkan perempuan. Yang ketujuh, ada kasus iklan tidak jelas, ambigu. Contoh kasusnya iklan layanan keuangan online. Banyak iklan aplikasi pinjaman online di Indonesia yang hanya menonjolkan proses mudah dan cepat tanpa menyebutkan risiko bunga tinggi atau denda keterlambatan. Yang kedelapan, ada kasus iklan yang menjadi viral. Contoh kasusnya iklan Ramayana atau mudik. Ramayana membuat iklan bertema mudik yang menggabungkan elemen drama keluarga dan humor. Iklan ini menjadi viral karena menyentuh emosi masyarakat, terutama menjelang Lebaran. Berikut adalah daftar pustaka yang saya dapat. Yang pertama ada Lipsey R.G. and Crystal 2015, Economic Oxford University Press. Kotler P. dan Keller KL 2016, Marketing Management Corson Education. Samuelson PA dan Nordaus WD 2010, Economics Brown Hill Education. Bommel Wiji 1982, Consentable Matters, An Uprising in the Theory of Industry's Future. American Economic Review 7211-15. Akerlof GA 1970 dengan Market for Lemons Quality, Uncertainty, and the Market Niche. The Quality Journal of Economics 843488500. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 2020, Competition, Policy, and Consumer Protection, received from https www.oecd.org. Federal Trade Commission (FTC) 2020, Advertising and Marketing of the Internet, referring from https www.ftc.gov. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.